Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam berapa ya? Jam 21.23 ya teman-teman. Alhamdulillah, saya tadi barusan keluar rumah, nemenin istri makan bakso Wonogiri. Sambil ngeliat suasana Jakarta malam hari, kelihatan sepi, sunyi, dan saya tadi juga mantau penjualannya, beliau cerita. Gimana Bu? Lagi sepi Mas. Dan ternyata fenomena sepi ini saya rasakan ya, saya sendiri juga sepi gitu. Dan saya tadi juga sempat ngobrol ke ada temen yang jualan juga gitu. Saya bukan temen sih, ya kenal orang gitu. Kita juga sepi. Jadi teman-teman, memang kondisi ekonomi saat ini sepertinya tidak baik-baik saja. Tapi bukan berarti kita menyerah. Bagi saya nggak ada kenal menyerah, karena kehidupan memang harus terus berjalan gitu ya. Dan alhamdulillah nih, akunku yang CPCT yang utama, yang biasanya kemarin sempat nol segala macam, hari ini ada sedikit penjualan yang agak nambah dikit lah gitu ya. Trik saya untuk menggunakan miminku untuk kalau ajak kolaborasi konten, ternyata kayaknya ada impact-nya. Moga-moga ini bukan cuma sekedar ini ya, sekedar ada ketemu itu gitu ya. Tapi moga-moga bisa istiqomah dan terus jalan terus. Dan hari ini ya terus saya jalankan terus aja. Itu yang coba tak lakukan ya teman-teman. Dan akunku kedua jalan tapi malah turun. Akunku yang biasanya stabil, yang running, tapi hari ini tak pantau malah turun. Nah itulah proses perjalanan. Jadi TikTok affiliate tetap tak jalankan, tak istiqomain. Coba sampai malam ini ada. Ini dan ada saya upload satu video dari tadi nol aja. Walau alam kenapa, nggak tahu nih kenapa. Ada satu akunku di akun kedua ini, saya tadi upload dari jam berapa tak pantau nol aja. Nggak ngerti kenapa. Moga-moga ini bukan jadi hal yang kurang bagus ya. Karena tiba-tiba nol. Yang satu uploadan, yang lain up ya. Tapi tak perasain dari tadi itu kayaknya lambat gitu ya teman-teman. Terus ini saya coba baca komentar ya teman-teman. Dari akun Pak D, gak usah diambil pusing Pak D, yang penting upload aja Pak D. Ya, sebenarnya kalau saya nggak ambil pusing ya. Cuman kalau saya bercerita mungkin ini ya, berpikir terus ngobrol sama teman-teman gitu ya, bahwasanya emang ya itu yang saya lakukan gitu. Bukan berarti saya pusing, kalau saya benar-benar sandaran saya lillah. Bahwasanya ya saya coba aja terus bergerak, berapapun saya syukurin. Terus beliau ngejelasin lagi dari Mas Wahyu Bobby Ras channel lah ya. Beliau ini punya akun juga nggak ya? Jangan-jangan punya itu karena oh iya, ini beliau ada channel nih. Di mana kayaknya? Kalau ngelihatnya, beliau tentang apa ini videonya? Ikan. Beliau tentang ngebahas. Kita lembat, tapi dapatnya betok atau keper. Alhamdulillah. Di Riau. Ada hasilnya teman-teman ya. Nyari-nyari ikan Mas Pak Wahyu Bobby Ras nih. Karena pun hujannya memang lalu deras teman-teman. Di tempat kelapa sawit ini. Malam. Banyakin aja nih Pak. Nah, kita jawab lagi nih ya. Kita baca komentarnya beliau ya. Terima kasih ya udah berkenan komentar Mas Wahyu Robi. Pelajari saja akun kita sendiri. Iya Pak D, pelajari saja akun kita sendiri. Jangan berpatokan sama akun-akun besar para senior, katanya beliau. Oke, setuju. Formulanya gak akan mungkin dikasih ke orang, cuma pamer omset saja yang ada. Begitu juga akun Pak D, kalau ada yang meledak booms, pasti formula caranya juga berbeda. Karena akun saya juga saya biarkan organik, tiap hari saya upload random, tanpa riset produk asal gas. Alhamdulillah sekarang ada aja yang CO, karena prinsip saya menyaingi akun besar dengan perbanyak konten, bukan promosi. Produk juga bukan produk yang trending, segala produk saya gas justru malah laku terus, karena juga cuma satu video yang laku, video produk yang lain juga ikut laku. Akun kecil saya kita gini pas pakai riset produk yang trending juga percuma, sudah dibabat habis sama akun-akun besar yang brand, jadi percuma cara mengakalinya ya. Begitu kalau saya mah pakai produk yang banyak dipasarkan tapi tetap dibutuhkan orang-orang. Kalau fokus sama yang akun besar atau produk yang trending, pasti gak akan ada penjualan. Adapun satu atau dua, ibarat ikan mau naik ke permukaan sudah ditenggelamkan
lagi sama yang besar, gimana mau ada di permukaan kitanya, maaf ya Pak D, teksnya yang panjang. Waman, terima kasih. Cerita-cerita seperti ini perlu ya teman-teman, jadi teman-teman silahkan aja di komentar, kalau memang ada cerita, ada pengalaman, ada motivasi, ada semangat, ayo silahkan dikomentarkan di akun saya ya, karena memang prosesnya pembelajaran. Jadi setiap kita adalah guru, setiap kita juga ada murid. Jadi kita belajar bareng-bareng, belajar bersama ya. Intinya, ini semangatnya intinya apa? Ya semangatnya seperti yang saya sampaikan dalam sehari-hari saya, bahwa saya kita ya istiqomah aja gitu. Apapun produknya, gaskan yang kita punya, gaskan sebisanya, terus dicoba, dijajal terus ya. Jadi setiap akun kita memang memiliki karakter diri kita masing-masing. Bahkan saya punya 4 akun yang testing ini juga agak beda-beda kayaknya dari penangannya gitu. Jadi tidak semua yang sama. Jadi selalu belajar dan belajar teman-teman ya. Dan lagi-lagi bahwasanya rezeki ini yang ngatur Tuhan. Yang pasti kita harus ikhtiar maksimal. Itu yang coba saya terangkan. Dan ini teman-teman, yang perlu dijaga adalah ketenangan. Supaya kita tenang, berapapun hasilnya kita syukuri, tapi syukur itu bukan berarti kita tanpa bergerak, tanpa ikhtiar. Yang namanya bersyukur menurut saya, ikhtiarnya kudu habis-habisan, hasilnya ya pasrahkan gitu. Itu yang coba saya jalankan, dan bersyukurnya hari ini ikhtiarnya ya mulai ada lagi. Dan tetapi memang tidak mudah teman-teman menjaga mental mood positif, berapapun ada enggaknya pun bisa ada penjualan, nggak ada itu tetap kita positif, itu berat memang, apalagi dengan kondisi misalkan keuangan kita yang lagi sulit gitu ya, itu pasti berat. Tapi yakinlah bahwasanya selalu ada jalan gitu ya. Nyopo malah sing masuk, salah ngeklik saya. Dan yang saya pantau memang kalau saya kenapa kok saya masih belum naik lagi gitu. Yang saya pantau ya karena produk view saya masih kecil ya. Ya kayak gini, produk view saya 492. Gimana mau ada penjualan? Tapi dengan 492 ini udah ada penjualan, itu udah luar biasa. Ini ada penjualan itu teman-teman. Jadi kayak gini, aku salah satu akun gue gini. Nih, berapa tuh? Dengan 153 dapat 19.000, tapi 492. Ini 492 produk view stuck. Tapi ada penjualan tuh bagusnya. Kadang saya pernah berapa ribu juga nggak penjualan, tapi sometimes kayak gitu. Nah, ini ada saya juga udah upload berapa lama? 2 jam dapat view-nya 95. Nih. 95. Galau-galau. Ini nggak tahu, ada yang lambat banget view naiknya. Ya ini yang pengaruh ke produk view-nya teman-teman. Padahal video saya hampir tiap hari upload. Setiap hari ya saya upload ini. Ini saya coba mainkan niche ya. Terus ini ada akun testing yang lanjutnya. Ya bahkan ada yang sampai 1400 loh. Nih, mana ini? Nggak tahu kenapa. Nih, ada sampai 1400 ini. Tapi stuck closingnya. Dapat closing loh. Nah, produknya 2400, kali tadi kan cuma 400 ya, cuma 1200 dapatnya. Memang nih akun testing juga ya teman-teman, jadi belajar lagi, tapi bukan berarti saya harus menyerah, ini saya bersyukur. Nah, ini yang diceritakan Mas Wahyu ya, semangat lah, positif, dan terima kasih sudah berkomentar ya. Silakan diambil positifnya, dan kalau memang ada yang nggak tepatnya, nggak buruknya, silahkan diabaikan. Yang pasti ini udah, terima kasih sudah berkenan komentar. Semangat ya. Dan ini adalah Oke Fruit Fresh gelap. TikTok affiliate pemula hari 0 penjualan sampai jam 7 malam. Ini aku bikin konten kapan itu dan dijawab gelap. Gelap kalau malam, kalau nggak ada cahaya. Bersyukurnya saya masih ada pencahayaan, jadi nggak gelap ya teman-teman. Bismillah aja, gaskan aja. Di YouTube pun juga saya juga sebisanya saja ini. View-nya juga standar. Makasih tapi yang udah berkenan nonton ya. Kapan tuh saya? Tapi saya bikin judul begitu, view-nya bagus tuh. Jadi kayak menjual kesedihan gitu ya. Jadi di YouTube pun kalau saya sedikit agak menjual kesedihan atau kontroversi, ini juga naik nih view-nya.
Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Ini apalagi rahasia monetasi 700. Pokoknya yang sedikit-sedikit agak berani gokil gitu. Itu view-nya tinggi. Memang ya, kacau juga ini. Haruskah bermain-main kata-kata pujangga kalau udah begini? Oke teman-teman, itu update saya sore ini, malam ini sebelum istirahat. Moga-moga ada manfaatnya cerita saya. Kalau memang ada buruknya dibuang aja, tapi kalau ada kebaikan silahkan diambil. Intinya tetap semangat teman-teman untuk konten, mencoba dan mencoba. Ayo kita temukan cara kita masing-masing. Terakhir saya tadi mantap ada orang dia cerita ngiklan gitu ya. Budgetnya dia habis 13 juta. 13 juta itu kata dia itu lagi ngerem. Buset, dalam hati gue gila juga nih orang. 13 juta hanya untuk iklan dan itu kondisi ngerem. Kata dia kalau dia ngeliat dari sisi iklannya boncos katanya. Dari sisi iklannya boncos. Tapi kalau dari semuanya diituin profit. Ini gimana lagi ceritanya gitu loh. Dalam hati mau ditunjukin, tapi dia ngiklannya ads manager teman-teman. Apakah dia seller saya juga nggak ngerti, tadi cerita aja tuh tiba-tiba nongol saya pantau. Orang gokil juga nih. Lagi-lagi nih settingan bahasa. Sebentar nih saya kemarin kan bikin ads manager ya, setting ads manager nih. Tapi ya itu waktu itu saya testing udah pernah ada yang laku dan bagus. Cuman satu tapi nggak bisa dituin gendeng. Saya coba lagi, nggak jalan. Tapi yang pasti karena udah saya coba mainkan ininya, bitnya, jadi aman, nggak ngabisin budget saya waktu itu. Saya nggak pernah mainan kayak gitu. Klik satu. Ini saya punya iklan satu ya. Sampai tanggal 25 ini saya bikin tanggal 18 loh, 18 sampai 18 19 25 berarti udah berapa hari tuh. Biayanya murah 273 CPM, klik CTR-nya conversion 0. Goblok. Dan nggak naik, delivery optimization nggak ada, strip gitu doang. Budget ini kok nggak ada bitnya ya? Apa saya salah setting? Ada bit-bitnya gitu. Coba add, di ads-nya kali ya. Coba saya klik ads-nya. Add group, add ID, cost. Nggak ada tulisan bit ya. Apa masa saya salah? Add group. Saya masih belum agak sedikit bingung dengan menunya di sini ya, teman-teman. Ada bit enggaknya tuh di mana posisinya? Berarti saya udah ketemu, saya udah ngejelasin sendiri loh. Ada kok target CPA nih. Tapi kalau tak rubah bahasanya coba. Language ini agak-agak kacau. Saya suka kadang memahaminya agak bingung. Malah nggak ada Indonesia. Oh ada nih. Bahasa Melayu. Ini bahasanya nih gimana nih? Ya, saya kebingungan dengan gaya bahasanya nih. Oh, buat CPA kalau dalam bahasa Indonesia. Target berupaya untuk mendapatkan hasil tertinggi sampai menjaga rata-rata biaya per hasil pada atas. Tapi bukan bit ya. Masa tawaran minum yang disarankan 25 per konversi. Jadi yang ditawarkan 25.000 per konversi. Padahal profitnya berapa, Cok? Nggak ada produk saya yang profitnya 25.000. Terus ketupiin gini. Ya. Entahlah. Saya untuk ads manager saya masih belum berhasil, teman-teman. Belum bisa running. Saya dulu kalau di FBS itu udah bisa running, cuman ya itu karena boncos saat ini saya off. Sementara saya off. Udah berapa bulan ya? Udah lumayan 5 bulan saya stop. Karena emang boncos. Nah ini TikTok affiliate udah mulai ngerti iklannya, tapi nggak running. Jadi kayak stuck gitu. Masa disarankan bukan 1.000 lagi, tapi 25.000 edan apa. Di luar nalar itu. Coba kita buat iklan lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.